Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insani Mani, NPM 50255, kelas 2B, Prodi PGSB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Strategi Pengembangan Ruang Kelas untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Pemerintah memasukkan penanaman nilai karakter pada setiap aktivitas di sekolah. Pembentukan karakter itu sendiri bisa dilakukan dengan pendisiplinan. Tapi hal itu bukanlah hal yang mudah. Namun, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa tips. Adapun beberapa tips untuk membangun disiplin kelas berbasis karakter, yang pertama yaitu berbagi agenda. Berbagi agenda dimaksudkan ketika Anda sebagai seorang guru menjelaskan sebuah pelajaran, berbagilah agenda dengan siswa yang bertujuan pelajaran yang akan diberikan, dasar pentingnya pembangunan tersebut, bagaimana nanti akan adanya mengajarkan sehingga tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, diberikan siswa dalam membuat aturan. Yang ketiga, berbagi rencana dengan orang tua. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, membantu siswa belajar dari kesalahan. Apabila siswa melakukan suatu kesalahan, yang harus kita lakukan adalah membantunya, bukan sekedar memarahi dan tidak memiliki solusi. Yang keenam, membantu para siswa membuat rencana perubahan perilaku. Yang ketujuh, bahaslah mengapa perilaku itu salah. Nah, pada saat membahas suatu perilaku yang salah, kita harus juga memberikan yang mana perilaku yang benar dan mencontohkannya. Yang ke-8, berikanlah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. Kepada beberapa anak yang memang sulit diatur, kita tanyakan dulu apa permasalahan dialaminya, atau dari faktor keluarganya ataupun sebagainya. Dan di saat kita telah mengetahui hal tersebut, kita berikan mereka tanggung jawab agar mereka memiliki kepercayaan diri dan merubah perilaku mereka. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu B. Membangun interaksi kelas berbasis karakter. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis, sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan dengan kontak hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa, dan sebaliknya siswa mengajukan persoalan-soalan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, beberapa interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa menerima pesan. Pada komunikasi satu arah, hanya guru yang memberikan komunikasi tanpa adanya balasan. Lalu interaksi dua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balasan dari siswa tersebut setelah guru memberikan komunikasi yang pertama. Yang ketiga adalah interaksi dua arah antara guru dan siswa, di mana guru mendapat balasan dari siswa lain itu saling belajar satu dengan sama lain. Ini biasanya di tingkat yang lebih besar atau pada kelas besar, yaitu kelas 4, 5, 6. Nah, pada saat ini murid sudah mengerti dan berani untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang keempat yaitu interaksi optimal antara guru, siswa, dan antara siswa-siswa. Interaksi edukatif, guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan. Pada saat siswa dan siswa berkomunikasi, guru masuk ke dalam pembicaraan mereka dan mengajarkan hal yang benar dan hal yang baik. Yang terakhir yaitu C. Membangun kepedulian atau kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam suatu sekolah, pasti ada yang nama kerjasama satu sekolah maupun lingkup dalam kelas. Ada sama yang sangat dibutuhkan dalam
jalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Nah, contoh kerjasama dan kepedulian antara lain adalah satu, mengerjakan tugas kelompok. Di saat murid diberi suatu tugas kelompok, maka murid akan melakukan hal itu bersama-sama dan terbentuklah suatu kerjasama pada saat kerja kelompok. Yang kedua, menyukai teman yang sakit. Solidaritas pada saat teman sakit membuat posisi dari isi kelas itu menjadi harmonis dan menjadi kompak dalam melakukan suatu hal. Dan ketiga, saling membantu jika teman kesusahan. Di saat teman kesusahan, sesama teman kita harus membantu, tetapi tidak dilakukan di saat kita ulangan ataupun saat ujian, karena hal itu untuk menguji kemampuan peserta didik sendiri. Terlepas dari itu, hendaklah sesama peserta didik atau murid harus membantu dalam melakukan pembelajaran. 4. Tidak saling menjelek-jelekan teman. Yang kelima, selalu menghargai pendapat. Terlepas dari pendapat itu salah atau dan sebagainya, kita harus menghargai atas pendapat yang dilakukan. Itulah diperlukannya bertukar pendapat agar mendapat titik terang yang benar. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.